Cek cek.
Oke, untuk Dev, silakan diaktifkan video. Ya, terbagus. Kita yang ada miring-miring. Putar, Dev. Chris. Besar. Oke, sudah 24 jam. 24 menit lagi. Oke, jadi selamat pagi kembali untuk kita semua. Dan di saat ini kita kembali lagi ke mata pelajaran kita desain grafis percetakan. Tapi kita masih membahas di sini dalam konteks tipografi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang tipografi, tentang bagaimana caranya menggunakan huruf dalam penggunaan dalam desain. Dan sekarang kita kembali lagi ke awal. Kita tahu dulu seperti apa itu tipografi. Oke. Ya, apa ini maksud dengan tipografi? Ya, mungkin yang lalu so jelaskan bilang bahwa tipografi itu adalah ilmu mempelajari
tentang seni desain huruf. Semua yang berkaitan dengan huruf, teks, itu ada hubungannya dengan tipografi, typo. Dalam aplikasinya, untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout. Jadi, segala sesuatu dengan desain layout itu pasti berhubungan dengan namanya tipografi. Bukan cuma layout, bentuk, ukuran, sifatnya sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu tujuan dari tipografi ini. Jadi supaya dia penataan layout, DP bentuk, DP ukuran, serta sifat sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi semua kembali lagi kepada pesan, karena yang berhubungan dengan seni itu pasti ada hubungannya dengan masalah pesan. Pesan apa yang akan disampaikan, pesan apa yang akan disalurkan kepada orang-orang yang nantinya akan menikmati hasil karya yang telah dibuat. Nah, secara modern, tipografi berkaitan dengan penataan huruf pada media elektronik. Sekarang kalau dulu tipografi itu masih mengenal dengan tipe manual. Dan ini sudah berlaku di mungkin zaman purbakala. Orang purba dulu, orang menuliskan sesuatu atau orang-orang yang menggunakan itu mungkin batu dan itu ditulis dan itu sebagai pesan mereka kepada orang lain. Nah, kalau sekarang kan digital sama sebagai media elektronik, bisa desain lewat komputer dan seterusnya. Nah, jadi seperti itulah gambarannya tentang tipografi. Ini cuma gambaran dasar. Seteknya kita tahu dulu tipografi. Apakah tipografi itu? Nah, tadi sudah dibilang bahwa tipografi adalah seni merancang huruf, kata, paragraf, dan bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi ada interaksi di dalamnya. Tipografi memegang peran yang sangat penting dalam desain. Mengingat 95% dari desain terdiri dari huruf atau font. Maka pengetahuan tipografi harus menjadi prioritas utama. Oke. Mungkin ini sempat tersinggung yang lalu bahwa kita tidak pernah dihadapkan dengan adanya huruf dalam konteks kehidupan. Semua pasti berkaitan dengan huruf. Apapun yang orang lihat di sekitar kita, mungkin di sekeliling kita, pasti ada huruf yang tertera di dalam situ. Nah, karena dalam kehidupan kita beridentik dengan font ini, jadi font ini berfungsi sebagai penyampaian pesan supaya kita bisa tahu apa dari maksud dari tujuan dari font itu. Seperti di sini ada mungkin di sini ada tulis Multimart, ada plastik yang menuliskan Multimart. Jadi dari plastik itu dengan font yang dicantumkan dalam plastik itu, maka plastik ini seakan-akan berbicara kepada saya sebagai melihat dari plastik itu. Itu menunjukkan bahwa oh ternyata ini plastik dari supermarket Multimart dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya teks, jadi dia bisa menyampaikan secara visual tanpa dia harus secara hidup dia bercerita kepada orang, tapi dia adalah benda mati yang bisa menyampaikan secara visual seperti itu. Salah satu pengetahuan di bidang tipografi adalah anatomi huruf. Jadi ada anatomi huruf. Anatomi huruf ialah bagian-bagian penyusun huruf. Setiap jenis font memiliki anatomi masing-masing. Dan tentunya ini akan menjadi memiliki dampak psikologis dan komunikasi yang berbeda-beda pula bagi pembacanya. Setiap aspek pembentuk atau anatomi font juga menentukan karakter dari font. Jadi
Font-font yang diciptakan, yang dibuat, misalnya Times New Roman, Arial, baru Comic Sans, baru Tahoma, dan seterusnya, dan masih banyak lagi font-font yang diciptakan, itu bukan cuma sekedar dibuat seperti itu, tapi ada DP anatomi di dalamnya, sehingga dia memiliki dampak psikologis. Dampak psikologis ini adalah dia bisa mempengaruhi seseorang untuk mengirimkan pesan dari setiap desain yang dibuat, seperti itu. Jadi seperti itu, gambaran seperti apa tipografi. Nah, dan ini ada contoh, ada A. Oh. Jadi dalam anatomi dari huruf A, jadi garis-garis yang dibuat ini adalah stroke. Karena garis itu adalah goresan. Baru ada serif. Nah, itu kalau kalian pernah mencari-cari font mungkin di Word atau di seterusnya, baru ada tulisan serif dan itu. Jadi serif itu adalah siripan. Jadi siripan. Jadi dia ada, kalau di Arial biasanya tidak ada. Times New Roman, nah itu ada serifnya. Baru di sini di sebelahnya ada huruf O. Jadi ada DP nama stress. Stress bukan orang gila. Jadi dia stres ini adalah sempitan. Itu istilah-istilah dalam sebuah font. Karakteristik dari font itu sendiri. Oke, lanjut. Font adalah teman bagi desainer grafis. Oke. Huruf. Jadi siapa tidak mengenal ini huruf? Mungkin hanya orang yang tidak terima ilmu secara pendidikan, atau mungkin ketika kita mungkin pendidikan dari SD dan seterusnya, itu kan anak-anak kecil sudah diperkenalkan bagaimana membaca huruf, menulis huruf, dan seterusnya. Kalaupun orangnya dari SD di sana mengenal pendidikan, pasti dia minta baca dan seterusnya. Jadi pasti kita mengenal itu namanya huruf. Keseluruhan jumlahnya ada 26 berabjad A sampai Z yang turun tahu. Semua huruf sangat universal, meskipun setiap kebudayaan kadang berjumlahnya lebih dari kurang dari 26, membaca, mengetik, mendesain, dan maupun yang bisa memaknai sebagai sebuah tulisan yang memiliki arti tertentu adalah ciri dari adanya huruf. Oke, kita lanjut saja. Jadi seperti itu. Jadi font ini adalah teman bagi desain grafis. Kenapa kita sebagai teman? Karena tanpa adanya sebuah huruf, akan kesulitan nanti seseorang akan menikmati pesan yang nanti akan disampaikan kalau cuma dalam bentuk sebuah gambar saja. Tetap ada huruf di dalamnya untuk melengkapi pesan yang akan disampaikan, seperti itu. Oke, ini yang kita tahu bahwa ini adalah huruf-huruf yang umumnya dipakai. Arial, Times New Roman, apalagi Times New Roman yang kita tahu bahwa ini mungkin orang lihat sehari-hari, karena kalaupun mau menuliskan, mungkin kalau profesor selesai kuliah, ketentuan untuk menuliskan skripsi atau seterusnya harus memakai Times New Roman, karena ini adalah huruf yang umum pada umumnya. Kenapa ini huruf dicantumkan? Karena dengan adanya serif dalam teks ini ya, atau Roman ini, jadi ketika kita membaca sebuah teks itu akan lebih mudah dibaca dibandingkan yang lain-lain. Misalnya Comic Sans agak terlalu soft di situ, dan ada yang lain-lain, dan banyak sekali font-font yang ada. Orang bisa ketemu itu. Ya, lanjut. Ya. Mengapa seorang desainer harus memahami tipografi? Kenapa kita orang penting untuk tahu secara mendalam seperti apa tipografi itu? Bukan memang ini cuma sekedar membahas soal teks, tapi ini hal yang kecil
yang sangat mungkin berdampak sekali ketika kita tidak menggunakan atau tidak memahami secara dalam mengenai tipografi ini. Nah, tipografi memegang peran penting dalam segala hal yang berkenaan dengan menyampaikan bahasa nonverbal. Dalam segala bentuk publikasi, karena kita harus tahu beberapa ukuran tulisan yang akan kita gunakan, efek dan bentuk yang akan kita tampilkan, sehingga muatan emosi dan sifat dari pesan yang muncul sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin kita sampaikan kepada publik. Jadi, ada sebuah emosi di dalamnya. Nah, ketika emosi itu muncul dalam sebuah teks yang kita cantumkan, maka ada efek psikologis antara penyimak dan objek yang dia lihat di situ. Nah, apakah dia ketika melihat gambar itu langsung shocking power, atau dia terdiam sejenak melihat pesan atau informasi papan iklan atau seterusnya yang dia lihat. Jadi ada ikatan emosi di dalamnya. Meskipun dia benda mati, dia seakan-akan terasa hidup di dalamnya. Karena dari teks-teks inilah yang membuat orang jadi terpikat atau jadi ingin melihat apa sih dari informasi itu. Jadi bukan cuma sekedar gambar-gambar saja. Kalau kalian lihat di jalan-jalan, apalagi yang iklan-iklan, papan-papan iklan, billboard yang ada di jalan, pasti tidak lengkap kalaupun itu cuma gambar. Pasti ada teks-teks yang mewakili dari gambar itu, yang untuk melengkapi supaya pesan yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh dalam bahasa verbal, kita tidak mungkin berteriak dengan membantangkan untuk merayu dan membujuk seseorang. Kalau bahasa verbal kan, kalau seorang marketing mempromosikan satu produk yang dia hasilkan, tentunya dengan ada interaksi seseorang dengan bahasa yang verbal. Tapi di sini bahasa yang non verbal yang orang cantumkan untuk mungkin merayu seseorang, membujuk seseorang supaya menuruti dan memahami kemauan kita. Nah, kemauan kita di sini yaitu mungkin sebuah produk yang orang sampaikan, atau ada sebuah acara yang orang buat, misalnya acara OSIS atau acara-acara di sekolah, dan untuk menarik perhatian seseorang. Jadi seperti itu. Jadi ada kata merayu di dalamnya atau membujuk supaya orang senang oleh ini. Tapi secara non verbal. Tapi kalau secara verbal, tentunya ada tatap muka, mungkin seorang yang mungkin kalau misalnya ada pengurus OSIS, dia harus pergi ke orang itu, mesti dibilang, dijelaskan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa desain grafis, itu hanya menggunakan tipografi ini sebagai penjelasan kepada orang-orang yang nanti akan menyimak desain yang atau pesan yang nanti akan disampaikan dari sebuah grafis yang dibuat. Jadi seperti itu. Jadi begitu juga dalam tipografi, kita tidak mungkin membuat tulisan dengan bentuk tegas dan keras, seperti larangan atau bentakan emosi. Itu akan berefek pastinya. Karena tipografi ini berkaitan dengan unsur psikologis. Jadi, kalaupun kita mencantumkan atau memakai jenis-jenis font yang tidak sesuai, itu akan berefek fatal kepada penyimak nanti. Bisa jadi dia nyata mau perhatikan atau cuma baca, setengah mati membaca atau seterusnya. Jadi ada unsur-unsur itu seperti itu. Oke, lanjut. Oke, tentang tipografi. Nah, ada beberapa tahapan yang orang perlu tahu. Itu yang pertama, anatomi. Kalau anatomi manusia, ada unsur-unsur di dalamnya, ada mungkin jantung, seterusnya. Jadi huruf juga memiliki hal yang demikian, anatominya. Nah, kita tidak mungkin dapat melihat seseorang itu, ini cuma ada contoh,
cantik atau jelek. Kalau kita tidak tahu apa itu wajah. Orang kan kalau mau lihat seseorang akan mau tahu orang itu ketika kita melihat orang itu. Kalau orang enak melihat, enak mau dapat tahu dia seperti apa gambarannya. Dan kita tidak juga bisa menilai seseorang itu anggun dan menarik kalau kita tidak tahu apa itu tangan, kaki, badan sebagainya. Ini cuma sebagai contoh saja. Jadi seakan-akan tipografi ini, huruf ini, ilmu tentang huruf ini, dia merupakan sebuah bentuk dari seseorang. Nah, demikian juga dia anatominya, huruf itu sama seperti orang. Ada tampilan wajahnya, ada tampilan badan, kaki, dan seterusnya. Oke. Dan unsur-unsur seperti itu, yaitu nanti sebentar akan dijelaskan. Jadi hal yang perlu kita tahu dulu adalah orang harus mengenal dulu anatomi dari huruf. Oke, dan yang kedua itu pengenalan bentuk dan penerapan pada publikasi. Pada tahap ini kita sebagai desainer harus belajar bagaimana baris-baris teks itu disusun dalam format yang benar. Oke, yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya yang minggu lalu, bahwa kita jangan menggunakan huruf-huruf yang terlalu berdekatan, terlalu bertempel, dan seterusnya, ukuran-ukuran huruf, itu yang hal tidak benar. Jadi, orang harus mengatur, menyusun format-format dari teks itu dengan benar. Memberi efek pada tulisan dengan benar, jangan suatu pakai efek-efek segala macam, karena itu bisa jadi berefek untuk kesulitan orang membaca atau readability dari seorang pembaca itu kurang selalu baik. Nah, mengatur jarak antar huruf, jarak antar baris, dan sebagainya sebagai tulisan dapat dibaca baik oleh publik. Oke, itu sudah disampaikan mungkin di minggu lalu tentang bagaimana yang harusnya untuk dilakukan. Nah, mengatur besar kecilnya tulisan yang sesuai, mengatur peralatan yang proporsional sesuai dengan sifat materi yang disampaikan dan sebagainya. Jadi itu hal yang kedua yang orang perlu tahu juga adalah pengenalan bentuk dan penerapan pada publikasi. Jadi seperti itu. Jadi ada bukan cuma sekedar cuma huruf ini cuma enteng-enteng saja yang orang tahu. Huruf kak cuma minta salah-salah taruh dan seterusnya. Jadi ada maksudnya dari kenapa kita mau memakai itu. Kita mau apa? Kita menaruh huruf misalnya Arial dan seterusnya. Jadi ada motivasinya. Setiap pengambilan, setiap apa juga itu ada motivasinya. Tidak cuma asal-asal. Oke, yang ketiga, mempelajari legibility teks dalam publikasi. Nah, pada tahapan ini kita juga sebagai seorang desainer diminta untuk jeli dalam mengeksplorasi perbedaan antara berbagai jenis keluarga tulisan dan tahu menempatkan huruf yang sesuai dengan citra yang ditampilkan. Eksperimen yang diperlukan untuk menempa keahlian dalam tahap ini. Jadi keluarga tulisan misalnya dia ada yang misalnya Arial Black, Arial, baru Arial Narrow, dan seterusnya. Ada itu satu bagian dari teks Arial dan seterusnya. Jadi kita juga mesti tahu dari tulisan-tulisan yang ada ini, dia ada berbagai macam. Kalau dia agak sempit, kalau Arial Black dia agak lebih tebal dan seterusnya. Ada yang italic, pakai bold, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, ini ada satu gambaran contoh. Coba kalian lihat, ini ada 4 huruf. Ada 4, bukan huruf. Ada 4 huruf kalimat di sini. Toko roti bakri. Nah, sesuai atau dengan tidak. Jadi, mana yang kalian rasa tepat untuk dipakai dalam toko roti bakri? Kalau sih
kalau share lebih pilih yang di paling bawah, karena itu yang rasa cocok dan tepat untuk digunakan dalam toko roti ini. Kalau yang di atas terasa kurang cocok karena dia lebih ke teks ini semacam teks berbentuk digital, karena ini berbau toko roti, kurang pas untuk digunakan font seperti ini. Kalau di bawah, kalau berbunga-bunga dan seterusnya kurang bisa dibaca dengan baik, jadi seperti itu. Kalau yang ketiga, selalu model, jadi selalu tidak baik sih kalau menurut saya sih, tergantung dari masing-masing, karena setiap orang juga memang beda-beda, tapi kita juga harus melihat secara universal. Jangan kita memilih sebuah teks, pakai yang ketiga Jo, atau pakai yang kedua supaya sedikit gaul-gaul sedikit, supaya dia dapat goresan-goresan yang seterusnya. Bukan motivasi seperti itu yang kita harus cantumkan. Jadi hal yang utama yang orang harus cantumkan itu adalah readability dari sebuah teks yang kita cantumkan. Bukan, terlihat keren dan seterusnya. Itu bisa jadi bisa berefek kesulitan membaca, kesulitan orang mengerti pesan yang disampaikan, kurang tersampaikan dengan baik. Coba kita bisa lihat di teks, 4 penggunaan model font di sini. Nah, itu bisa kita nilai sendiri masing-masing. Nah, di mana di antara tipografi huruf yang di atas ini yang paling tepat untuk dijadikan sebagai, jadi itu. Jadi mana yang lebih tepat di dalamnya. Nah, sebuah toko yang menjual roti, bila dilihat, meskipun kesemuanya huruf tersebut tulisan toko roti bakery, hanya satu di antara keempatnya yang dapat menunjukkan sebuah citra bahwa tipografi tersebut cocok untuk digunakan sebagai tulisan perundangan. Jadi hanya satu yang paling cocok di dalamnya. Kalau versi yang paling bawah. Kalau ada yang setuju yang paling bawah, ya syukurlah. Jadi gimana kita juga bisa melihat sebuah pesan yang disampaikan saat ini tentang toko roti. Kalau bahasa Sing kan cuma ada pelih kecil, yang paling jelas dapat baca memang di bawah, karena itu yang lebih jarak antara huruf tidak saling berdekatan, baru penggunaan hurufnya yang lebih cocok. Memang di atas juga hampir sama dengan di bawah, cuma penggunaannya kurang tepat, karena kalau yang di atas itu merasa bahwa kurang pas untuk sebagai toko roti, mungkin toko komputer bisa dan seterusnya, karena teks yang digunakan itu lebih condong ke teks yang berbau digital dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di besok hari untuk menyambung dari materi yang kita belajar saat ini. Memang sangat singkat pertemuan kita, sangat terbatas. Oleh karena itu jangan kita sampai ketinggalan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Ini sudah mulai ulang dari pertama, itu waktu. Jadi demikian untuk pelajaran saat ini, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa juga terapkan dalam, mungkin kita nanti sebagai, mungkin belum ada yang bisa mulai dari sekarang menerima orderan atau buka lowongan untuk bisa menjadi freelance untuk berdesain dan seterusnya. So, boleh diterapkan apa yang kita pelajari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita jumpa di minggu berikut. Tapi sebelumnya kita untuk mengakhiri pertemuan saat ini, seperti biasa kita akan foto bersama email. Tolong diaktifkan video. Oke, atur posisi baik-baik. Format screen capture atau posisi baik-baik supaya nggak salah bagaya atau sebentar touch screen kong. Jadi bisa oke, 3 2 1 atau email, atur dulu email.
Udah? 3, 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi, masih 2 kali. Karena satu serja kasih di grup sekolah, satu terang nanti setar di kelas 7 supaya oh ternyata ini yang mengikuti. Supaya ada bukti siapa-siapa yang jadi ikut kelas online pagi-pagi. Oke, yang kedua. Yang kedua, tiga, 3, 2, 1. Oke, selesai. Jadi demikian, sampai jumpa di besok hari di jam yang mungkin jam yang sama di pagi-pagi. Itu so boleh sedia diri. Supaya so memang so standby, supaya tidak ketinggalan so di pertengahan. Memang sorja recording, tapi kalau ada baiknya untuk kita ikuti secara langsung seperti ini. Karena akan beda juga kalau kita melihat di YouTube dan seterusnya. Oke, see you next time. Bye.